Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajidia Zainuddin dengan NIM A011936 dari kelas Agribisnis C 2019. Baik, di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Agrososial Kapital yang diampu oleh Ibu Astina, SPMSI, dengan materi persoalan sosial dan solusi penanganannya melalui pendekatan agrososial kapital. Masalah sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih, situasi yang membingungkan. Umumnya, masalah disadari ada saat merasakan bahwa keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial berarti segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat. Sosial merupakan segala sesuatu perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Penyebab masalah sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus, seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Penyebab masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, antara lain yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK mulai terjadi di berbagai tempat dan dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat heterogen atau multikultural. Contoh masalah ini seperti kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Kenakalan remaja merupakan salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya. Masalah sosial ini sulit dihilangkan karena remaja suka mencoba hal-hal yang berdampak negatif terhadap seperti narkoba. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Yang keempat, faktor psikologis. Aliran sesat banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat, walaupun
sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan. Tapi, aliran sesat masih banyak bermunculan di masyarakat sampai saat ini. Selain aliran sesat, faktor psikologis yang menjadi faktor timbulnya masalah sosial yaitu sakit jiwa, lemah ingatan, sukar, penyesuaian diri, dan lain-lain. Menurut Darsono 2017. Jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama, masalah sosial akibat faktor ekonomi salah satu faktor utama penyebab masalah sosial di Indonesia yaitu faktor ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah lapangan kerja yang memadai sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Selain itu, persebaran penduduk sangat tidak merata antara di kota dengan di desa. Kesenjangan ekonomi juga sangat jauh, mengakibatkan di beberapa daerah menjadi rentan akan kriminalitas. Hal ini didukung dengan kurangnya pendidikan moral sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Keadaan ekonomi yang kurang baik dan juga kesenjangan juga dapat menimbulkan adanya iri hati antar anggota masyarakat sehingga dapat terjadi interaksi berupa masalah sosial yang tidak dikehendaki. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dapat menyebabkan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan, sehingga hal ini akan semakin memicu permasalahan-permasalahan lainnya. Faktor ekonomi memang dapat dijadikan acuan termudah untuk menentukan apakah masyarakat di negara tersebut sudah maju atau belum. Yang kedua, masalah sosial akibat faktor biologis. Faktor biologis yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial, misalnya wabah penyakit yang menular, gizi buruk, dan lain sebagainya. Hal ini dapat berkaitan juga dengan rendahnya tingkat ekonomi atau tingginya angka kemiskinan. Penyakit dapat muncul akibat adanya faktor-faktor biologis. Kurangnya fasilitas kesehatan dan kebersihan yang ada dapat menyebabkan munculnya penyakit menular di suatu wilayah. Selain itu, ketidaksadaran masyarakat akan bahaya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penyakit sulit untuk dihentikan. Di beberapa daerah juga kekurangan sumber air bersih sehingga dapat mempengaruhi manusia yang selalu ingin untuk mempertahankan diri sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan konflik yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, masalah sosial akibat faktor biopsikologis. Faktor berikutnya yang dapat menyebabkan permasalahan sosial di lingkungan masyarakat yaitu faktor biopsikologis atau faktor yang berhubungan dengan pola pikir masyarakat terkait. Pola pikir masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan, sejarah masyarakat, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lainnya. Contohnya adalah salah satu anggota masyarakat yang ingin menyebarkan
pemahaman mengenai aliran sesat. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan pertentangan, konflik, keinginan antara anggota masyarakat, dan meresahkan anggota masyarakat lainnya. Faktor psikologis ini cukup sulit untuk dicari akarnya dan diselesaikan karena berkaitan dengan kondisi emosi masing-masing manusia yang susah diatur oleh hukum atau aturan lainnya yang berlaku. Untuk itu, pengawasan dan pendidikan moral yang baik di lingkungan keluarga sangatlah diperlukan. Yang keempat, masalah sosial akibat faktor kebudayaan. Keragaman kebudayaan di Indonesia merupakan suatu kebanggaan. Namun, rupanya faktor budaya juga dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut antara satu orang dengan orang lainnya, atau adanya perubahan nilai di masyarakat. Penyebabnya dapat karena adanya pengaruh dari kebudayaan luar yang tidak sesuai atau nilai-nilai baru yang dianggap membahayakan. Menurut Mulyani 2009. Contoh masalah sosial dan cara mengatasinya. Yang pertama, individu keluarga dan masyarakat. Biasanya masalah yang terjadi di individu keluarga dan masyarakat adalah kurangnya berinteraksi dengan orang sekitar kita, bahkan dengan sebangsa, sehingga banyak sekali yang tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita atau dengan masyarakat luas, dan kita hanya bersosialisasi dengan orang-orang tertentu saja, sehingga akan tercipta pandangan yang menyatakan bahwa kita tertutup untuk umum. Oleh karena itu, ada beberapa cara mengatasinya, yaitu dengan cara kita berbicara dengan orang lain. Dan kalau kita mau berbicara dengan orang lain, kita juga bisa menggunakan Facebook, Twitter, Friendster, dan web sosial lainnya. Dan masih banyak lagi juga seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan itu, kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal. Dan untuk yang sudah kita kenal, mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, pemuda dan sosialisasi. Pemuda dan sosialisasi biasanya masalah yang terjadi adalah kurangnya waktu untuk bertemu dan jaraknya jauh, dan banyaknya biaya yang digunakan untuk berkomunikasi, dan adanya rasa malu berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial pemuda dan masyarakat adalah dari dalam diri sendiri dan lingkungan. Cara mengatasi masalah adalah kita juga menggunakan web yang berfungsi untuk bersosialisasi, misalnya Facebook, Twitter, Friendster, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dengan itu, kita bisa mengurangi rasa kurangnya percaya diri dalam bersosialisasi dan mengurangi biaya keluar untuk bersosialisasi. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Biasanya masalah yang terjadi di masyarakat pedesaan dalam bersosialisasi adalah kurang sarana untuk
bersosialisasi dan yang ada sarananya hanya sarana yang sederhana, kurang modern, dan hanya menyangkut jarak-jarak tertentu atau hanya masyarakat yang satu desa, dan kurangnya pendidikan yang mendidik masyarakat pedesaan untuk mengenal sarana komunikasi yang modern. Cara mengatasinya adalah kita harus mensosialisasikan sarana komunikasi yang modern dan pemerintah segera menyediakan sarana komunikasi modern ke pedesaan secara merata. Masalah yang terjadi di masyarakat perkotaan adalah biasanya banyak dari mereka yang menyombongkan diri sehingga banyak yang tidak mau berkenalan atau bercengkrama dengan masyarakat pedesaan karena menganggap masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang kurang gaul atau kurang mengenal yang modern. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mengubah cara berpikir kita tentang masyarakat pedesaan, dan kita harus mau mengerjakan mereka atau mengenalkan mereka dengan sarana komunikasi yang modern, sehingga akan tercipta rasa bekerja sama dalam mengembangkan SDM atau sumber daya manusia, sehingga negara kita akan menjadi negara maju, bukan hanya sedang berkembang. Jadi semua masalah yang terjadi di masyarakat dalam bersosialisasi, yaitu adanya rasa kurang percaya diri, sombong, ketidakmauan, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Baik, itulah tadi pemaparan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.